Himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki ciri yang jelas. Jadi, kumpulan benda yang memiliki ciri yang jelas. Nah, contoh himpunan. Yang pertama, himpunan nama buah. Nanti kalau ada himpunan nama buah dan nama buah tersebut disebutkan, misalnya rambutan, manggis, nangka, mangga, nanti dia merupakan himpunan. Kenapa? Karena cirinya jelas, namanya buah. Demikian halnya dengan contoh yang kedua, himpunan nama ikan. Misalnya nanti ada himpunan nama ikan, disebutkan nama ikannya misalnya kakap, mas, nila, mujair. Nah, itu juga nanti merupakan sebuah himpunan nama ikan. Kenapa? Karena dia memiliki ciri yang jelas. Contoh yang bukan himpunan, yang pertama, himpunan orang berbadan tinggi. Himpunan orang berbadan tinggi disebut bukan himpunan. Kenapa alasannya? Orang berbadan tinggi itu cirinya kurang jelas. Kenapa? Si A bisa tinggi dengan si B, tapi ketika dibandingkan si B dengan si C, nanti dia tidak tinggi lagi. Jadi misal si A setinggi ini, si A dibandingkan dengan si B, nanti si B lebih tinggi dari si A. Ternyata si B nanti dibandingkan dengan si C, ternyata lebih tinggi si C. Yang artinya si B ini tidak lagi disebut tinggi karena dia dibandingkan dengan si C. Ketika dia dibandingkan dengan si A, dia berbadan tinggi. Nah, ini disebut bukan himpunan karena cirinya tidak jelas. Demikian halnya contoh yang kedua, himpunan sawah yang luas. Itu juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena tidak ada ketetapan sawah yang luas itu yang seperti apa. Misalnya ada sawah seperti ini, ketika dibandingkan dengan yang ini, maka ini lebih luas. Tetapi ketika dibandingkan dengan yang ini akan menjadi lebih kecil, lebih luas ini. Maka himpunan sawah yang luas itu bukan merupakan himpunan karena ciri-cirinya tidak jelas. Cara menuliskan himpunan. Untuk menggambarkan himpunan, cara menulisnya ada 3. Yang pertama dengan kalimat. Misalnya, yang tadi itu himpunan nama buah. Itu dengan kalimat. Yang kedua dengan notasi. Dengan notasi ini dengan lambang. Misalnya himpunan angka kurang dari 4, atau himpunan angka di antara 1 dan 5. Yang ketiga dengan mendata atau menulis anggotanya. Contoh cara menuliskan himpunan, yang pertama dengan kalimat. Nomor 1, lihat, dengan kalimat himpunan angka lebih dari 3. Himpunan angka lebih dari 3. Ini kalimat. Angka-angka yang lebih dari 3 artinya. Yang kedua dengan notasi. Dengan notasi ada tanda lebih dari. Himpunan angka lebih dari himpunan angka, nanti angka-angkanya itu misalkan dengan sebuah variabel atau huruf apapun itu, nanti bisa A, bisa B, bisa N, bisa X. Ini kebetulan saya menuliskan dengan A. A lebih dari 3. Himpunan angka lebih dari 3. A ini himpunan angka. Yang ketiga dengan mendata atau menulis anggotanya. Yang dimaksud misalnya lebih dari 3, yaitu angkanya adalah menuliskan lebih dari 3 itu bisa langsung dengan menuliskan seperti ini. 4, 5, 6, 7. Nah, untuk menuliskan himpunan nanti harus kalau menuliskan anggotanya, dengan menulis anggotanya yang dimaksud adalah angka-angka yang lebih dari 3, yaitu 4, 5, 6. Nah, ini sama maksudnya. 3 penulisan ini sama maksud ketiganya. Nah, kalau kalian menulis dengan menuliskan anggotanya, nanti harus dibatasi dengan namanya kurung kurawal.
Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Lambang-lambang pada himpunan. Artinya lambang-lambang yang sering dituliskan pada saat orang mempelajari atau menjelaskan tentang himpunan. Yang pertama adalah tanda kurung kurawal. Seperti ini. Disebut kurung kurawal. Cara menulisnya, kalau kurung biasa seperti ini, kalau kurung kurawal seperti ini, ke belakang dulu, baru ke depan. Demikian halnya kalau tutupnya. Tutupnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini kurung biasa, ini kurung kurawal. Kurung kurawal digunakan untuk membatasi anggota dari sebuah himpunan. Contoh, misalnya mau menyebut himpunan nama buah. Nah, misalnya mau menyebut himpunan nama buah, maka himpunan nama buah itu bisa kita tuliskan dengan anggotanya. Misalnya, nah dikasih kurung kurawal depannya, misalnya rambutan, mangga, durian. Ketika selesai, ini himpunan nama buah, di depannya kasih kurung kurawal, di belakangnya juga kasih kurung kurawal. Nah, jadi kurung kurawal digunakan untuk membatasi anggota-anggota himpunan. Jadi ini himpunan nama buah misalnya yang ditulis anggotanya. Misalnya lagi ada himpunan yang bilangan, misalnya himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 misalnya. Maka ada 2, 3, 5, 7. Nah, seperti ini. Jadi kurung kurawal nanti digunakan untuk membatasi penulisan anggota dari himpunan. Yang kedua, tanda seperti ini atau dibaca lebih dari. Jadi ini dibaca lebih dari. Contoh, N lebih dari 5. Apa maksudnya ini? Artinya seluruh angka N ini adalah perwakilan dari semua angka yang lebih dari 5. Siapa saja N? Nah, nanti ini, maka ini artinya bisa kita tulis dalam bentuk anggotanya. Kita kasih kurung kurawal, siapa saja yang lebih dari 5. Jadi semua N ini adalah semua yang lebih dari 5, yaitu 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Seterusnya dilambangkan dengan titik-titik, artinya dan seterusnya. Dikasih tutup kurung kurawal. Nah, jadi tulisan ini sama saja dengan dia menulis seperti ini. Yang ketiga, tanda seperti ini atau dibaca kurang dari. Contoh, A kurang dari 3. A artinya semua angka yang kurang dari 3. Siapa saja? Nah, boleh juga ditulis seperti ini. Jadi, notasi seperti ini boleh juga ditulis dalam bentuk himpunan, kurung kurawal, siapa saja kurang dari 3. Kurang dari 3 nanti menulisnya, kurang dari 3-nya sebelah sini, tapi dia harus negatif dulu. Jadi seperti ini, negatif 2, negatif 1, 0, dia kan kurang dari 3 semua nih. Jadi menulisnya boleh juga dari sebelah kanan. Jadi kurang dari 3 itu 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Di sini kasih kurung kurawal. Nah, jadi ini mengatakan bahwa angka-angka yang kurang dari 3 adalah 2, 1, 0, dan seterusnya. Itu merupakan, semua ini merupakan adalah lambang dari A. Jadi A ini semua anggota yang kurang dari 3. Yang keempat, tanda seperti ini dibaca lebih dari sama dengan. Contoh, N lebih dari sama dengan 4. N semua angka yang lebih dari 4 dan N juga sama dengan 4. Jadi cara menulis anggotanya, kalau mau tahu siapa saja yang merupakan anggota N yang angkanya lebih atau sama dengan dari 4, kalian tulis kurung kurawal.
Lebih dari 4 siapa saja, mulai 5, 6, 7. Tapi N juga sama dengan 4, artinya 4 juga masuk. N sama dengan 4 dan N lebih dari 4. Jadi 4-nya masuk karena ada tambah dengan. Kemudian 5 lebih dari 4. Selanjutnya 6, 7, 8, dan seterusnya. Tanda kelima, lambang kelima, lambangnya seperti ini, dibaca kurang dari sama dengan. Contoh, N kurang dari negatif 1 dan N sama dengan negatif 1. N kurang dari sama dengan negatif 1 dibacanya. Jadi boleh ditulis, atau ini artinya semua anggota atau semua angka yang kurang dari negatif 1 dan dia juga sama dengan negatif 1. Jadi kurang dari negatif 1 berarti ke sini, ke kiri. Jadi kurang dari negatif 1 dan sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 1 dulu. Negatif 2. Sini kurang awal. Negatif 3 dan seterusnya. Lambang keenam, nanti ada lambang yang ditulis seperti ini, dua buah lambang kurang dari yang ditulis seperti ini, dua. Nanti di sini angka, di tengahnya adalah huruf variabel, nanti yang di sini juga angka. Artinya dibaca di antara. Contoh, ditulis orang seperti ini. 2 kurang dari N dan N kurang dari 7. Membacanya seperti itu bisa. Boleh juga N ada di antara 2 dan 7. Maka ini sama aja artinya dengan kita kasih kurung awal. Ini artinya adalah angka-angka yang ada di antara 2 dan 7. Siapa saja di antara 2 dan 7? 3, 4, 5, 6. Lambang ke-7. Nanti lagi ditulis lagi dengan kurang dari sama dengan seperti ini. Ada 2 buah kurang dari sama dengan. Di sini nanti angka, di sini huruf, di sini nanti angka. Ya, seperti ini nanti dituliskan. Ini artinya si A ini adalah angka-angka yang ada di antara 1 dan 5. Jadi cara membacanya, 1 kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan 5. Atau boleh juga dibaca A angka-angka yang ada di antara 1 dan 5, tetapi 1 dan 5-nya termasuk. Karena ada tanda sama dengan. Sama dengan untuk 1, sama dengan untuk 5. Jadi cara menulisnya ada di antara 1 dan 5. 1-nya masuk karena ada tanda sama dengan, 5-nya juga masuk karena ada tanda sama dengan. Tinggal kita tulis 1 masuk karena sama dengan. Beda dengan yang ke-6 tadi, tidak sama dengan, maka dia tidak termasuk yang satunya. Di antara 1 dan 5 itu adalah 2, 3, 4. 5-nya masuk tidak? Masuk karena ada tanda sama dengan. Jadi A sama dengan 5. Jadi A ini semua yang ada di antara 1 dan 5 dan 1 dan 5-nya juga masuk.